kalau buka yang version 2, dia lebih animated ya Bapak Ibu kalau kita lihat di sini. Nah, dia beri cover page, kemudian nanti yang kedua, ketiga boleh pilih dari antara pictorial, textual, atau animated. Bapak Ibu boleh pilih sesuka hati sesuai dengan selera masing-masing gitu ya, dan kemampuan artistik masing-masing gitu. Oke, saya akan coba misalnya apa nih Halo, yang Bu. paling ya? Ya, Bu. Maaf tadi kalau dari handphone caranya untuk ngubah ke desktop bagaimana ya, Bu? Desktop version. Oh, oke. Jadi kalau Ibu buka browser, itu biasanya ada bagian setting. Di browser ada bagian setting, bagian bawah biasanya ya. Kelihatan nggak ya setting? Nah, settingnya itu ditekan. Setting ditekan, kemudian nanti ada yang ubah ke desktop version. Oh iya, sudah, Bu. Terima Sudah, kasih. oke, ya. Oke, kalau sudah bisa masuk ke iMuji, Bu? Dicoba dulu ya, Bu. Ini dari iMuji sudah bisa, tapi dari sini ambil yang gratis ya, Bu ya? Ya, login aja dulu. Sudah masuk login. Kalau sudah login, tadi klik yang ini, klik untuk membuat iMuji. Jadi Ibu bisa klik untuk membuat iMuji di sini aja. Gitu. Nanti akan muncul seperti ini. Oh iya. Ya. Kemudian setelah itu bisa diklik salah satu, mau iMuji 2 atau iMuji 1, sama aja. Nah, kemudian bisa pilih untuk yang free ini batasannya 4. Jadi 3 yang pertama Bapak Ibu bisa pilih template apa aja, khusus untuk terakhir itu pilih yang ada gambar tangannya mungkin ya, supaya orang yang bisa kita kita kontak atau kita share dengan informasi kita langsung paham bahwa mereka bisa langsung klik di icon tersebut untuk bisa menghubungi kita. Oke. Ya. Nah, kemudian dari sini misalnya saya pilih dulu apa nih ya? Misalnya ini yang pertama. Kemudian setelah itu saya pilih ini, yang ketiga saya pilih ini misalnya. Kemudian yang last page-nya saya pilih yang ada gambar tangannya, atau mungkin mau yang ada gambar QR code juga boleh, tapi umumnya pakai yang tangan aja orang udah paham apa yang harus dilakukan gitu. Nah, kalau sudah sampai di sini, ini nanti tinggal Bapak Ibu bisa ubah-ubah nih. Jadi yang bagian sini itu biasanya bisa diisi dengan logo kita. Gitu. Background atau ambil dari My Image gitu ya. Jadi misalnya kita sudah punya logo, kita bisa klik yang My Image yang ada di sini. Jadi ini diklik dulu, bagian ini diklik, kemudian ke My Image, lalu upload image. Kalau gambarnya ada di dalam komputernya Bapak Ibu. Kalau misalnya sudah diupload, seperti ini. Nah, ini saya biasanya pakai logo gitu ya. Di sini saya masukkan seperti ini. Nanti akan keluar logonya. Kemudian kita bisa
tuliskan title. Title itu misalnya nama butik kita atau nama toko kita. Saya contohkan seperti ini. Misalnya seperti ini. Kemudian di description, Bapak Ibu bisa menambahkan deskripsi tentang bisnisnya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu bisa tulis deskripsinya, contohnya handmade songket fashion shop asli Indonesia gitu ya, atau misalnya apa owen bisnismu itu loko-loki gitu ya, kebab khas Ya, Indonesia gitu. betul. Jadi bisa ditulis macam itu juga. Nah, kemudian kita bisa pilih turning page automatically ini supaya mereka tidak scroll-scroll lagi, tapi kalau kita tidak hidupkan, mereka bisa scroll sesuai dengan pace-nya masing-masing orang. Jadi terserah Bapak Ibu mau ambil yang mana gitu. Kalau misalnya mau turning page automatically, kita bisa centang dan kita bisa berikan interval kira-kira dia akan membaca per slide template-nya itu berapa detik gitu. Misalnya kita berikan 5 detik atau bisa lebih gitu ya. Kurang juga bisa. Oke, nah sekarang tinggal kita menghias nih di sini. Kalau misalnya kita ingin membuat kata-kata, boleh. Jadi buat kata-kata yang menarik di sini. Katakanlah seperti itu ya. Kemudian background-nya boleh diganti juga. Jadi Bapak Ibu bisa buat seperti ini. Silahkan diganti-ganti aja dan dikreasikan sendiri-sendiri gitu ya. Oke, misalnya saya buat seperti ini. Kemudian di yang kedua saya bisa ubah. Jadi Bapak Ibu bisa klik di mana aja dan mulai berkreasi dengan isiannya, kontennya. Kalau masih ada yang bingung tentang upload image produk kita, silakan disampaikan ya Bapak Ibu, nanti saya bantu. Tadi sudah cukup jelaskah yang caranya mengupload image kita sendiri, picture kita sendiri? Jadi klik my image, terus upload image ya Bapak Ibu. Oke. Nah ini misal saya mau ganti. Kalau ada yang nggak cocok ingin di delete aja. Tinggal diklik dan kemudian klik delete gitu.
Huruf ini Bapak Ibu bisa perbesar dan perkecil atau ganti color-nya gitu ya. Kita bisa pakai di sini ini untuk mengganti color-nya. Kalau ingin diganti warnanya hurufnya, katakanlah saya ganti seperti ini, itu bisa. Atau gini aja. Teksnya bisa diperbesar maupun diperkecil. Ini misalnya terlalu besar, saya perkecil lagi jadi seperti ini. Gitu. Jadi bisa disesuaikan aja sesuai dengan keinginannya Bapak Ibu. Kemudian kalau yang gambarnya banyak ini, nah ini bisa sekaligus jadi katalognya kita gitu. Jadi kita boleh isi dengan macam-macam produknya kita. Undo, kalau ada yang salah bisa di undo. Langsung dicoba aja ya Bapak Ibu biar nanti bisa dicobain share juga ke grup keluarga mungkin ya. Bu, Ya, mohon maaf tadi yang template dengan banyak gambar yang bisa untuk katalog ini dapatnya dari mana ya, Bu? dari ini Bu, klik template, kemudian ada yang pictorial. Nah, kalau pictorial, dia template-nya untuk yang banyak gambar. Jadi, Ibu bisa pilih salah satu dari ini. Kebetulan tadi yang saya pilih yang ini. Jadi, gambar-gambarnya ini nanti saya ganti semua sama gambar produk saya, gitu. Oh ya, sudah ketemu. Makasih, Bu. Ya, siap. Oke. Kemudian Bapak Ibu bisa tulis visit our store misalnya. Kemudian tulisannya saya mau kecilin. Saya mau ubah warnanya. Kalau mau diperlebar, diperkecil bisa gitu. Jadi sesuai dengan ininya aja, ditarik aja. Lalu Bapak Ibu bisa masukkan alamatnya. Misalnya seperti ini. Atau mungkin mau diberi kata-kata yang lain juga boleh. Jadi mau diganti dengan yang lebih persuasif juga bisa. Misalnya semua items limited edition gitu ya. Jadi nggak ada yang ngembarin misalnya seperti itu. Nah, oke.
Kalau mau coba kok warnanya cuma itu-itu aja gitu ya, nanti Bapak Ibu bisa klik di sini, kemudian tambah, ada tanda tambah, nah ini tinggal dicoba aja. Nah, ada banyak pilihan warna di sana, bisa diklik, oh kayaknya saya pengen yang warna ini nih, gitu misalnya. Oke, nah nanti dia akan berubah sesuai dengan warna yang kita inginkan. Oke. Apakah ada yang kesulitan Bapak Ibu? So far aman ya? Bisa semua? Ya. Oke, ini untuk langkah-langkah yang tadi. Kalau ada yang ketinggalan. Nah, kemudian kita bisa share background musik juga, Bapak Ibu. Jadi, kalau tadi sudah buat profilnya, sudah buat profile di sini. Nah, ini di bagian ini nih, ada select audio file from my music. Nah, jadi Bapak Ibu bisa klik di bagian ini, kemudian klik musik. Oke. Buat saya, maaf saya izin pamit. Oh iya, nggak apa-apa, Bu Sandra, monggo. Ketika diklik, di sini Bapak Ibu bisa pilih nih dari berbagai pilihan musik yang ada. Katakanlah saya mau pilih yang itu, nanti dia akan otomatis ketika orang ngeklik langsung ada musiknya gitu ya. Nah, supaya tidak hilang, Bapak Ibu bisa klik save di bagian atas ini. Khawatirnya nanti ada yang kelupaan, terus hilang semua gitu ya. Kalau takut, di-save aja dulu. Jadi misalnya kita lagi ngerjain, terus setelah itu, ada saudara datang atau ada tetangga datang misalnya. Ya kita klik save dulu supaya tidak hilang apa yang sudah kita desain dan kerjakan tadi. Oke, baik. Nah, kemudian yang bagian terakhir, ini bisa kita ganti dengan gambar juga, galeri. Nah, ini misal mau diganti dengan gambarnya WA, bisa. Atau biarkan seperti ini, enggak masalah. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan URL-nya. Jadi kalau ingin disambungkan dengan WhatsApp, seperti yang saya bilang tadi kan banyak orang lebih pakai WhatsApp gitu ya saat ini. Nah, tinggal kita masukkan link-nya kita. Sebentar. Ini. Jadi Bapak Ibu bisa klik di situ https://
wa.me, kemudian slash lagi 62 dan nomor HP. Jadi misalnya wa.me/62, karena sudah ada 62 berarti nolnya enggak usah ditulis gitu. 62 81 233 dan seterusnya. Oke. wa.me/62 lalu ditambah dengan nomor HP. Bu Minarni bertanya apakah nanti materinya bisa di email. Bu Santi, nanti materinya apakah akan di email, Bu Santi? Halo Bu Etsa, iya Bu, nanti akan di email di akhir sesi ya. Oh, di akhir sesi, Bu. Ya, materi sudah kami berikan ke Bu Santi. Nanti semua peserta akan di email materinya. Gitu. Iya betul. Terima kasih Bu. Oke, nah setelah itu kita masuk ke bagian finishing untuk preview dan save gitu ya. Jadi saya akan praktekkan aja supaya lebih mudah. Oke, ini tadi mau di-input URL-nya. Oke. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin coba seperti apa sih nanti jadinya, nah itu bisa dilihat di bagian ini. Bagian atas ada tombol yang kalau diklik dia keluar tanda preview. Gitu. Oke, preview, diklik preview. Kalau ada masalah tinggal diklik return aja. Ya, jadi nanti akan jadi seperti ini. Oh, ternyata 3 detik itu kecepatan gitu. Misalnya saya mau bikin jadi 10 deh atau 7. Gitu. Oke. Ini saya contohkan yang sudah jadi juga punya saya. Ini malah pakai yang versi 1 gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih aja sebetulnya mau create yang versi 1, versi 2 sama aja sih. Ketika Bapak Ibu klik preview, itu nanti di sini kan ada QR code ya. Nah, QR code ini Bapak Ibu bisa gunakan untuk diletakkan di kartu nama Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya kartu nama usaha, supaya orang itu ketika
baca kartunya, mereka scan QR code, bisa langsung masuk ke iMoji-nya katalog kita. Nah, itu bisa ini disimpan gitu. Jadi tinggal diklik kanan, kemudian save image as. Gitu. Nah, ini kemudian nanti diletakkan di kartu namanya Bapak Ibu, gitu, dicetak sekalian. Nah, bagusnya kalau pakai iMoji ini, misalnya saya punya katalog baru gitu, iMoji saya yang ini masih pakai produk yang lama, udah pada sold out gitu misalnya. Tinggal diedit aja Bapak Ibu. Jadi nanti kalau pelanggan kita mengklik link tadi, mengklik tautan atau scan QR code tadi, dia akan tetap masuk ke iMoji kita, tapi sudah dengan versi yang direvisi isinya dengan Bapak Ibu. Jadi revisinya boleh Bapak Ibu kapan aja revisi, tapi alamatnya tetap sama gitu. Istilahnya kayak mungkin link itu bisa disamain kayak alamat kita gitu ya. Kita punya alamatnya butik kita, alamatnya tetap di situ, tapi isinya bisa ganti-ganti, bisa kita update. Nah, sama seperti itu juga. Jadi iMoji ini katalognya tetap bisa kita update. Yang penting linknya tetap itu, orang tetap akan mengunjungi dan ketika mereka mengakses sudah dengan yang versi terbarunya. Gitu. Oke. Bisa untuk company profile atau tidak? Bisa sekali, Bu Minarni. Jadi kalau misalnya Ibu ingin buat company profile, kebetulan bekerja di suatu perusahaan swasta, ingin buat company profile, bisa, sangat bisa. Jadi tinggal mengganti logo yang ada di sini dengan logonya perusahaan, kemudian tinggal ditulis aja nama perusahaannya di bagian ini dan deskripsi perusahaannya, atau mungkin alamat perusahaannya bisa diletakkan di sana. Begitu. Nah, kalau misalnya kita ingin coba seperti apa sih jadinya kalau di website gitu, kita bisa coba klik di sini, copy, kemudian buka browser, di paste and go. Nah, jadi ini nanti yang akan terlihat dari tampilan orang yang mengklik-klik. Nah, begitu mereka klik, mereka akan langsung tersambung ke WhatsApp-nya kita. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya WhatsApp yang khusus untuk WhatsApp bisnis, bisa disambungkan juga langsung dengan WhatsApp bisnis tersebut. Sehingga ketika orang dapetin iklan iMoji tadi, bisa langsung nyambung ke sana. Kalau misalnya mau dipakai buat registrasi event, bisa nggak? Bisa juga gitu. Jadi yang dimasukkan bukan link WA-nya, melainkan linknya pendaftaran, link registrasinya. Kalau misalnya mau digunakan untuk survei, katakanlah supaya orang mau ngisi surveinya kita gitu. Boleh yang di terakhir nanti linknya yang dimasukkan bukan nomor WA, tapi bisa link dari surveinya kita. Jadi bisa digunakan untuk berbagai tujuan gitu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau sudah, ini tadi kan kalau kita klik share, Bapak Ibu bisa share langsung ke Facebook, atau kalau ingin share ke WA, misalnya pengen share ke keluarga gitu ya, bisa klik dari yang preview ini tadi, kemudian link ini yang ada di bawah QR code, diklik kanan dari mouse, kemudian di-copy aja. Di-copy, lalu masuk ke WhatsApp web. Contohnya misalnya ini saya buka dulu WhatsApp saya. Oke. Misalnya seperti ini. Kemudian saya mau share ke orang. Katakanlah nih saya share ke teman saya gitu ya. Nah, ketika kita share, tadi kan kita sudah
ini ya, sudah save, sudah copy linknya. Nih, jadi dari sini kita klik kanan, di copy linknya. Kemudian ketika masuk ke WhatsApp, dan di paste, jangan cuma di paste linknya aja Bapak Ibu. Jadi bikin caption yang menarik. Jadi kalau WhatsApp kan harapannya lebih personal gitu ya. Jadi kita bisa buat yang lebih persuasif gitu. Jadi misalnya begini. Halo, apa kabar? Sekarang aku punya butik songket loh dengan koleksi limited. Jadi kita bisa sesuaikan bahasanya sesuai dengan grup yang kita tuju. Kalau grupnya yang dituju adalah teman-teman kita, mungkin bahasanya bisa lebih informal gitu. Tapi kalau misalnya mau bikin yang umum juga nggak masalah. Jadi bisa di-customize untuk captionnya gitu. Nah, bisa kita buat seperti ini. Jadi sebelum linknya muncul, kita bisa beli caption yang menarik. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi ini bisa disesuaikan masing-masing. Kemudian tinggal di enter aja. Nah, nanti dia pasti akan klik emoji kita. Ketika diklik, yang muncul nah, seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Apakah sudah cukup menjelaskan materinya hari ini? Oke, saya coba baca beberapa chat terlebih dahulu ya. Mungkin ada pertanyaan dari chat tersebut. Oh, oke. Tidak ada pertanyaan ya. Oke, gimana Bapak Ibu? Sudah dicoba dan ada yang sudah jadi? Kalau ada yang sudah jadi, coba di-share di chat. Kita bisa lihat sama-sama. Nama aplikasinya apa ya? Oh, oke Bu Marlina. Nama aplikasinya tadi iMuji Bu Marlina. Ya, iMuji. Bedanya yang pro dan free. Oh, oke. Kalau yang free itu hanya 4 template, Pak Junianto. Kalau yang pro dia bisa sampai 8 template yang bisa digunakan. Jadi ketika pilih template ini dia lebih banyak. Itu aja sih bedanya. Jadi kayak kalau katalog itu katalog kita halamannya lebih banyak gitu. Kalau yang free cuma 4 halaman, kalau yang pro ada 8 halaman. Itu hanya sekitar 200.000 kalau nggak salah gitu setahun. Jadi cukup terjangkau sih. Oke. Misalnya tadi ingin musiknya itu musik yang bukan yang disediakan tapi cari musik sendiri bisa. Ada caranya di sini. Bisa pakai cut lagu karena nggak bisa satu lagu full panjang ya Bapak Ibu sebab harus dipotong maksimal 1 menit gitu. Jadi mungkin dipilih yang refnya aja, yang kata-katanya lebih sesuai gitu supaya lebih pas. Nah itu bisa dari mp3 cut.net gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu udah punya file musik nih MP4 gitu. Kemudian dipilih aja yang refnya gitu bagian yang paling pas. Nah, itu masuknya ke MP3,
dicut.net, nanti kemudian Bapak Ibu bisa pilih dicut sesuai dengan yang diinginkan masing-masing. Oke. Ya, intinya sih kalau kita ingin supaya orang tahu produk kita, ya mau nggak mau kita kan harus cerita sama mereka ya. Kalau kita nggak cerita ya orang nggak akan tahu produk kita sebagus apapun produk kita. Dan saat ini kita sangat ditunjang dengan digital marketing, yang bahkan kalau dulu marketing itu yang menarik, yang interaktif itu hanya perusahaan-perusahaan besar yang bisa pakai, tapi sekarang kita juga yang di level UMKM ini bisa menggunakan dan memanfaatkan digital marketing tadi. Kalau yang kita gunakan iMuji tadi, bisa langsung diintegrasikan dengan link website kita atau bahkan juga dengan WhatsApp-nya kita sehingga orang langsung bisa kontak gitu. Jadi itu akan jauh lebih memudahkan ketika mereka ingin pesan produk kita. Oke. Bukan di Play Store, Bu Marlina. iMuji-nya pakai website, Bu Marlina. Oke, saya stop share aja. Saya buka lagi dari sini. Ya, diklik iMuji di sini, Bu Marlina. Nah, nanti dia akan keluar iMuji Home. Seperti ini. Tinggal nanti login, kemudian klik untuk membuat iMuji. Begitu caranya. Oke, adakah di antara Bapak Ibu yang mungkin sudah jadi nih? Kita biar bisa visit store-nya rame-rame mumpung di sini. Oke. Ada yang mau share mungkin yang udah jadi? Sama-sama Bu Marlina. Iya. Nah, Bapak Ibu juga bisa manfaatkan grup keluarga misalnya ya, atau grup alumni, kan sekarang banyak banget tuh grup di WA gitu. Nah, bagusnya kalau kita share lewat WA seperti ini, teman kita juga bisa langsung share ke orang lain gitu. Jadi itu akan memudahkan juga untuk getok tularnya ke konsumen yang lain. Jadi akan semakin banyak yang mengenal produk kita. Ya. Sejauh ini, apakah ada yang kesulitan untuk mengakses? Atau mungkin pada saat membuat masih ada yang bingung? Ya. Jadi kalau mau dicoba di preview, kemudian diklik bagian terakhirnya. Kalau muncul seperti ini berarti sudah betul tadi memasukkan nomor HP-nya, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi bisa langsung digunakan untuk promosi. Oke, ya. Baik, kalau apakah iMuji cocok juga untuk IG atau FB? Kalau IG memang tidak, Bu Wiwi, tapi untuk FB bisa. Jadi bisa langsung di-share tadi. Bisa langsung, saya buka ini. Nah, di bagian atas ini ada klik share, dia bisa langsung klik share to Facebook, gitu. Jadi bisa langsung di sana. Intinya sih kalau untuk iMuji ini, kita bisa gunakan sebagai link untuk memperkenalkan perusahaan atau tokonya kita, gitu, atau usaha kita ke orang-orang yang kita kenal, gitu. Jadi kita bisa share juga lewat WhatsApp, seperti yang tadi saya contohkan, gitu ya. Tinggal diklik ini, linknya di copy, kemudian
Setelah itu di-share di sini, di WA. Dan sebelum di-share, diberikan caption yang persuasif terlebih dahulu. Nah, ini contohnya. Jadi ini bisa Bapak Ibu customize masing-masing gitu ya. Ya. Oke. Apakah sudah cukup menjawab Bu Wiwi? Sudah ya? Ya. Karena kalau di WA kan ya kita bisa lebih general gitu. Siapapun bisa kita bisa kita kirimin link gitu ya. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Pak Hasan atau Bu Santi. Ya, oke. Terima kasih Bu atas pemaparannya ya. Sangat interesting banget ya Bu ya, menarik banget. Kita langsung saja ke Ibu Santi ya. Ibu Santi, halo. Iya, halo Pak Hasan. Ya, ini deck siapa ya Bu ya? Lah ini ada Pak Putu Pak, udah standby di Zoom juga kok. Halo Pak. Ya. Oke. Mungkin lebih baik diubah ke kode dosen Bu ya, kode dosen terus nama lengkap seperti itu. Jadi seperti misalnya kayak Ibu Ersa, dia 6161. Begitu ya. Oke. Silakan Pak Putu ya untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasan. Jadi selanjutnya adalah giliran saya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang barusan telah mengikuti sesinya Bu Etsa, mungkin bisa minum air dulu sambil relax gitu ya, nyoba-nyoba. Mungkin masih ada yang penasaran karena tadi sepertinya topiknya Bu Etsa menarik sekali. Jadi untuk selanjutnya adalah giliran saya yang akan memberikan sharing informasi terkait dengan bagaimana caranya mengembangkan. Kalau topiknya Bu Etsa spesifik sekali langsung ke UMKM atau pemilik usaha. Nah, kalau topik yang akan saya nanti sampaikan lebih ke pengembangan diri individu, dan seandainya Bapak Ibu adalah seorang wirausaha, itu juga akan bisa memiliki dampak ke usaha yang Bapak Ibu sedang kelola. Jadi mungkin di sini akan saya share. Benar ya Pak ya, kita masih ada waktu 24 menit lagi nih. Jadi nanti peserta akan saya berikan kuesioner untuk diisi. Barangkali kita break dulu ya Pak ya. Nanti kita mulai lagi di 10.30. Ibu Etsa, mohon videonya dinyalakan Bu ya, saya belum ambil foto tadi Bu. Siap Pak. Makasih Bu Elsa, Ibu Etsa. Oke, sekali lagi Bu ya. Bu Elsa ceria banget hari ini ya Bu ya. Pasti Bu ya. Lalu ceria itu Pak Bu Etsa Pak. Seneng aja lihat tanggapannya peserta hari ini, semuanya pada antusias Pak belajarnya. Baik Bapak Ibu, saya berikan link kuesioner di kolom chat bagi Bapak Ibu semua yang telah mengikuti pelatihan dari Ibu Etsa tadi terkait dengan digital marketing ya Bu ya, untuk penggunaan sosial media ya Bu ya. iMuji Pak. Ya. iMuji, Tadi salah satu tools untuk berjualan ya Bu ya. Iya betul. Internet marketing. Oke, Bapak Ibu semua, Ibu Etsa mohon diberikan tanggapan di link kuesioner yang sudah saya berikan di kolom chat ya. Silakan, mungkin Bapak Ibu mau break dulu untuk 5 menit ya, barangkali mau ke toilet atau mau minum seperti itu ya. Kita mulai lagi di 10.30 dengan Bapak Putu yang sudah hadir ya. Terima kasih Bu Etsa ya. Sama-sama Pak Hasan. Kembali ke saya lagi, sepertinya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih bagi yang sudah mengisi kuesioner, dan untuk yang belum menerima kontaknya Bu Etsa, mungkin nanti Bu Etsa akan
private, jadi secara private biar nggak terlalu tersebar gitu ya, mungkin chat nomornya Bu Etsa. Takutnya nanti ada yang ngechat Bu Etsa jadi kesempatan gitu kalau misalnya di chat sama banyak orang. Jadi balik ke topik saya lagi, di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Jadi ini adalah topiknya, langsung saya besarkan saja. Nah, jadi temanya adalah agile leadership dan efektivitas berwirausaha, Bapak Ibu. Jadi kalau dari sesi Bu Etsa sebelumnya, Bapak Ibu akan lebih banyak latihan-latihan gitu ya, ada aplikasi, ada emoji, dan lain-lain sebagainya. Kalau di sesi saya ini, Bapak Ibu mungkin akan lebih banyak melakukan refleksi terhadap diri Bapak Ibu sendiri. Jadi agile leadership atau biasa dalam bahasa Indonesia nanti adalah kepemimpinan yang tangkas, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu ingin mengetahui kira-kira apakah Bapak Ibu adalah seorang yang tangkas dan bagaimana sih nanti ketangkasan Bapak Ibu tadi bisa memiliki manfaat tidak hanya bagi Bapak Ibu sendiri, tapi juga mungkin bagi Bapak Ibu yang sedang mengelola usaha atau mungkin akan melakukan wirausaha. Nah, ketangkasan ini manfaatnya seperti apa sih nanti? Jadi perkenalan terlebih dahulu, mungkin tiba-tiba siapa nih ada namanya Pak Putu masuk dan akan memberikan sharing ya. Jadi mungkin Bapak Ibu lebih berpengalaman dan terkait sama konsep ini, jadi kita sharing aja di sini terkait sama konsep-konsep dari agile leadership itu sendiri dan bagaimana nanti manfaatnya terhadap efektivitas Bapak Ibu sebagai seorang wirausaha seperti itu. Jadi nama saya Putu Adi Putra Arimbawa lengkapnya, tapi kalau di BIMUS biasanya lebih dikenal dengan Putu Arimbawa. Panggilannya Putu, seperti itu. Jadi pada sesi kali ini mungkin selama sejam ke depan Bapak Ibu akan saya temani untuk berefleksi kayak gitu. Jadi saya akan menjelaskan konsep-konsepnya, manfaat-manfaatnya. Nanti di tengah-tengah sesi, kalau sama Bu Etsa tadi latihannya langsung pakai aplikasi, pakai website dan lain sebagainya. Kita di sini latihannya menggunakan kertas dan ballpoint saja sudah cukup kayak gitu. Jadi mungkin sebelum saya masuk, Bapak Ibu di sekitar Bapak Ibu mungkin ada ballpoint, mungkin ada kertas, atau mungkin ada buku catatan. Itu nanti bisa menjadi teman Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan penjelasan serta sharing-sharing yang akan saya lakukan. Kemudian selagi saya menjelaskan untuk memudahkan saya mengikuti kira-kira penjelasan saya dapat diterima atau tidak. Selagi saya menjelaskan, Bapak Ibu ada pertanyaan mungkin itu silahkan langsung ketik di kolom chat aja. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses kolom chat dengan bebas. Ada pemaparan atau mungkin penjelasan saya yang kurang dapat ditangkap, silahkan diketik dulu, nanti pada sesi refleksi diri akan saya jawab selagi Bapak Ibu merefleksikan diri Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja dan saya harap Bapak Ibu sudah ada alat tulis serta kertas, buku catatan, dan lain-lain sebagainya di sekitar Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Jadi kita mengenal terlebih dahulu, kira-kira apa sih itu yang dimaksud dengan agile leadership. Jadi agile leadership atau dalam bahasa Indonesia itu disebut sebagai kepemimpinan yang tangkas gitu ya. Itu merupakan salah satu karakteristik yang bisa Bapak Ibu miliki. Jadi semua orang bisa memilikinya. Ini bukan bakat yang diturunkan, bukan bakat alami sejak lahir dan lain sebagainya, tapi semua orang bisa memiliki karakteristik atau kemampuan ini. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya itu adalah dengan proses yang dilakukan secara berulang-ulang. Nanti kita akan masuk ke tahap penjelasan proses berulang-ulangnya seperti apa untuk membentuk ketangkasan dalam menjadi seorang pemimpin. Tapi intinya ketika Bapak Ibu memiliki ketangkasan dalam memimpin, baik memimpin diri sendiri, memimpin organisasi, atau bahkan memimpin suatu usaha, Bapak Ibu akan dengan mudah dapat mengambil suatu keputusan yang cepat dan tepat. Jadi nggak cuma kesusu ngambil kesempatan seperti itu, tapi juga tepat. Jadi keputusan yang Bapak Ibu ambil itu tujuannya adalah untuk dapat mengembangkan, kalau untuk manfaat diri sendiri nanti untuk mengembangkan diri Bapak Ibu sendiri, manfaat untuk orang lain itu adalah untuk membantu orang lain, organisasi, atau bahkan usaha Bapak Ibu untuk berkembang jadi lebih baik lagi. Seperti itu. Ini adalah definisinya. Jadi agile leadership atau kepemimpinan tangkas merupakan suatu karakteristik yang dimiliki oleh seorang individu yang mampu mengubah tantangan serta tekanan menjadi sebuah peluang kompetitif
Jadi ada gambarnya di bawah, challenge, nanti akan ada proses ketangkasan, seperti itu. Dan dari proses tadi, challenge itu akan berubah menjadi sebuah peluang. Gitu. Jadi seorang individu yang memiliki ketangkasan itu memiliki mindset seperti ini. Oke, saya memiliki suatu tujuan. Ketika saya ingin mencapai tujuan tersebut, itu pasti nanti akan ada tekanan, ada tantangan yang mungkin akan menghambat proses pencapaian tujuan tadi. Nah, ketika menghadapi tantangan dan tekanan tadi, seorang pemimpin yang tangkas itu tidak mengelak, tidak menghindar, tidak mengelak, tapi mencoba untuk mengubah tantangan dan tekanan tadi menjadi suatu peluang yang malah bisa mempercepat tercapainya tujuan-tujuan, baik tujuan individu, kalau misalnya Bapak Ibu menerapkan kepemimpinan terhadap diri sendiri, tujuan organisasional, kalau Bapak Ibu adalah seorang pemimpin di organisasi, atau tujuan-tujuan strategis dari usaha yang Bapak Ibu miliki. Saya beratkan seperti ini. Di tengah kondisi pandemi seperti saat ini, banyak penjual pakaian, jadi di awal ya, kita flashback ke awal-awal pandemi, di mana terjadi pandemi. Orang-orang disuruh PSBB saja, diam di rumah, nggak usah jalan-jalan. Basically, kalau Bapak Ibu memiliki usaha di bidang fashion seperti itu ya, itu akan sulit untuk menjual produk Bapak Ibu. Karena apa? Karena orang-orang udah nggak keluar lagi saat ini. Bukan nggak keluar lagi, tapi memilih untuk menghindari keluar rumah. Mungkin ada himbauan juga terkait sama PSBB, di mana lebih baik tidak keluar rumah, dan lain sebagainya. Jadi, orang-orang itu akan lebih jarang untuk membeli pakaian seperti itu. Kalaupun beli, mereka akan memilih untuk belanja online dibandingkan belanja langsung karena ada potensi akan terkena virus dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu tantangan atau suatu tekanan yang dihadapi oleh seorang wirausaha di bidang fashion, misalnya seperti itu. Jadi mungkin sudah membuat target dalam 1 tahun itu rencananya menjual 100 unit pakaian gitu misalnya, atau mungkin 100.000 unit pakaian, tapi karena adanya pandemi, orang-orang jadi tidak bisa keluar dan diam di rumah, jadi jarang yang beli baju seperti itu. Target itu akan sangat sulit dicapai gitu. Jadi bisa tercapai tapi akan sangat sulit tercapai. Karena apa? Karena adanya tantangan dan tekanan tadi. Seorang pemimpin yang tangkas ketika menjadi pemimpin di usaha tadi itu akan mencari solusi. Jadi bukan mencari solusi alternatif yang sifatnya menghindari tantangan tadi. Misalnya, kalau misalnya kita mau meningkatkan penjualan, kasih diskon aja deh yang banyak, yang penting produknya kejual aja. Nah, itu bukan karakteristik pemimpin yang tangkas. Kayak gitu. Kenapa? Karena kita lebih memilih untuk memastikan agar target tersebut tercapai, tapi solusinya adalah merugikan diri kita sendiri. Jadi, kita menyerap tantangan tersebut, kita menyerap tekanan tersebut, dan memaksa kondisi-kondisi yang dapat memberikan sedikit kerugian kepada individu kita sendiri atau mungkin organisasi dan usaha yang kita miliki. Seorang pemimpin yang tangkas itu mungkin akan melakukan seperti ini. Karena pada saat pandemi di awal, itu kan masker menjadi sulit untuk diakses. Banyak yang melakukan pengumpulan masker secara berlebihan, sehingga masyarakat pada umumnya yang ingin keluar rumah, itu jadi tidak dapat mengakses masker. Kita adalah seorang wirausaha pakaian. Kita kemudian nanya ke penjahit-penjahit kita, bisa nggak sih bahan-bahan kain kita ini diubah menjadi masker, sehingga kita nggak mubazir membuat baju yang mungkin tidak terjual karena kondisi pandemi seperti itu, tapi kita coba buat masker yang dari bahan kain, tapi tetap higienis dan bisa nyaman digunakan, bisa dicuci ulang, bisa digunakan berkali-kali, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu langkah untuk mengubah. Jadi itu adalah pola pikir yang kita tidak menyerap tantangan tadi dengan merugikan diri kita sendiri, tapi kita coba cari peluang daripada membuat baju yang kita tahu akan sulit untuk dijual, baju, celana, dan sebagainya, tapi bahan-bahan kain kita yang tetap dikirimkan oleh pemasok
itu kita coba untuk buat produk lain yang bisa menangkap peluang yang terjadi karena adanya tantangan tadi. Jadi kita ubah peluang tadi melalui proses dari ketangkasan yang tadi saya sampaikan. Jadi apabila Bapak Ibu tangkas, Bapak Ibu tidak akan memilih untuk menghindar, menyerah terhadap tantangan tadi, tapi memikirkan suatu peluang baru, apa yang bisa kita lakukan dengan tekanan ini. Di Bapak Ibu bikin masker, apalagi kalau Bapak Ibu waktu itu adalah pelopor pertama gitu ya, oh ya udahlah bikin masker kain-kainan dan lain sebagainya, pasti Bapak Ibu akan cepat untuk cepat menangkap peluang pasar. Kemudian Bapak Ibu akan menjadi konsumen-konsumen itu akan lebih nyaman untuk membeli masker yang bentuknya yang berbahan dasar kain dibandingkan dengan penjual-penjual masker kain yang mengikuti jejak Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu adalah tangkas, cepat mengambil keputusan tapi juga tepat mengambil keputusan sehingga dapat mengubah tantangan menjadi suatu peluang. Jadi prosesnya seperti apa? Tadi saya menyebutkan bahwa ada proses ketika Bapak Ibu ingin menjadi seorang pemimpin yang tangkas. Prosesnya seperti apa? Prosesnya itu adalah seperti ini kurang lebih nanti. Jadi tantangan itu muncul, kemudian masuk ke opsi, kemudian ada estimasi, analisis sumber daya, eksekusi, evaluasi, dan balik ke tantangan. Proses ini itu direpetisi secara berulang-ulang oleh seseorang, sehingga ketika dihadapkan pada tantangan yang mirip atau serupa, orang individu tadi itu akan dengan cepat dapat melakukan proses ini secara berulang. Jadi, anggaplah seperti ini. Ketika dihadapkan pada suatu tantangan, Bapak Ibu sudah terbiasa menghadapi tantangan tadi, sehingga ketika diminta untuk mencari opsi, kira-kira apa yang harus dilakukan untuk mengubah tantangan tadi menjadi suatu peluang, opsi-opsi Bapak Ibu akan semakin banyak. Jadi semakin sering Bapak Ibu dihadapkan oleh tantangan, semakin cepat Bapak Ibu memikirkan suatu opsi, karena Bapak Ibu sudah berpengalaman. Jadi itu sebabnya seorang pemimpin yang tangkas itu tidak dilahirkan Bapak Ibu. Tidak dilahirkan, bukan merupakan bakat sejak lahir, tapi semakin Bapak Ibu melatih ketangkasan Bapak Ibu dalam menghadapi suatu tantangan, maka semakin cepat proses ini terjadi. Ada tantangan, jadi ketika Bapak Ibu sudah punya target, saya ingin melakukan ini, saya dengan target sekian, organisasi saya punya target ini, aktivitas atau kegiatannya adalah ini, usaha saya punya target sekian, maka saya harus melakukan kegiatan pemasaran seperti ini, kegiatan operasional seperti ini, dan lain sebagainya. Dalam prosesnya, kegiatan dan aktivitas tadi, Bapak Ibu menghadapi tantangan, seperti ilustrasi pakaian, usaha pakaian yang tadi saya sampaikan. Maka Bapak Ibu akan, sebagai seorang pemimpin yang tangkas berarti ya, maka Bapak Ibu akan masuk ke tahap pemilihan opsi. Apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi tantangan tadi? Bapak Ibu menemukan opsi yang pertama, yaitu kita bisa menyerap tantangan tadi, jadi untuk mencapai target penjualan sekian, maka kita mungkin bisa melakukan diskon, ada strategi bundling, nanti mungkin ada pembahasannya sendiri terkait bagaimana cara pemasaran yang lebih efektif yaitu ya di tengah-tengah pandemi. Jelas Bapak Ibu, itu adalah opsi yang pertama, menyerap atau menangkap tantangan tadi. Resikonya adalah kita akan membebani biaya operasional kita, mungkin profit kita juga akan berkurang, seperti itu. Kita juga bisa menghindari tantangan tadi. Menghindari itu maksudnya adalah, oke, kita punya ditekan pada kondisi pandemi. Gimana caranya biar kita tetap bisa menjual? Itu adalah dengan ya udah kita jual secara online kayak gitu. Itu adalah menghindari tantangan ini. Jadi kita serasa tidak ada tantangan karena kita bisa menjual secara online. Tapi ada risikonya juga. Risikonya adalah dengan menjual secara online, kalau biasanya toko ibu adalah offline, nanti biaya operasionalnya akan sedikit membengkak. Bapak Ibu harus menyediakan beberapa server gitu misalnya, atau Bapak Ibu harus menyediakan customer service yang lebih matang dalam melakukan jual beli online dan lain sebagainya. Opsi yang kedua, atau opsi yang ketiga, kita tangkap peluang tadi, terus kita tangkap tantangan tadi, terus kita ubah menjadi peluang. Yaitu kita tanya, nah ini akan masuk ke tahap selanjutnya, tapi kita bilang bahwa kayaknya
saya punya sumber daya yang bisa juga membuat masker kain. Seperti itu. Jadi saya tidak perlu menambah tenaga kerja yang bisa membuat masker. Basically saya juga sudah menerima supply bahan baku yang bisa diubah menjadi masker. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa ini merupakan suatu peluang yang mungkin tidak akan merugikan kita karena dari biaya produksi mungkin tidak akan meningkat karena tidak ada perubahan sumber daya yang signifikan. Kemudian dari biaya operasional juga tidak meningkat signifikan karena kita bisa menjual masker tersebut secara langsung juga. Jadi pasti banyak pembeli masker di kondisi ini. Jadi itu adalah opsi-opsi. Kemudian dari opsi-opsi tadi kita akan lakukan estimasi namanya Bapak. Estimasi itu adalah kalau saya mengambil opsi A, nanti dampaknya seperti apa. Kalau kita mengambil opsi B, dampaknya seperti apa. Kalau kita mengambil opsi C, dampaknya seperti apa. Seorang pemimpin yang tangkas, semakin sering dia menyelesaikan suatu tantangan atau mengubah suatu tantangan itu menjadi suatu peluang, itu akan semakin baik dalam estimasi ini. Jadi saya ibaratkan, mungkin agak sulit mengibaratkannya di kondisi ilustrasi pakaian. Saya akan ibaratkan seperti ketika Bapak Ibu terjebak pada kemacetan. Anggaplah Bapak Ibu memiliki rutinitas berangkat dari rumah ke kantor. Bapak Ibu sudah tahu rutenya. Ketika Bapak Ibu bepergian rumah kantor secara berulang-ulang, Bapak Ibu tentunya pasti sudah memiliki estimasi. Oh, kalau misalnya dari rumah ke kantor, itu akan memakan waktu berapa menit. Dari estimasi itu, ketika dihadapkan pada tantangan, misal tiba-tiba ada kondisi jalan macet, kemudian ada demo, di tengah-tengah Bapak Ibu perjalanan dan lain sebagainya, Bapak Ibu tentunya bakal punya pilihan. Apakah Bapak Ibu harus menunggu macet ini, atau mencari jalan alternatif yang lebih panjang, tapi lebih sepi. Jadi jalan alternatifnya emang lebih jauh sedikit, tapi dia sepi. Daripada kita menunggu antrian macet ini, kita bisa lewat jalan sepi tadi. Kayak gitu. Agar tetap tepat waktu sampai ke tujuan. Nah, itu adalah estimasi. Nah, ketika Bapak Ibu punya estimasi yang pertama, jadi sudah ada opsi nih. Kita bisa lewat jalan alternatif A. Semakin sering lewat jalan alternatif A, ternyata ketika kondisi macet, makin banyak orang yang ngelihat Bapak Ibu. Kayaknya Bapak dan Ibu itu lewat sana deh. Kita harus ikutin lewat sana. Akhirnya banyak yang ikutin Bapak Ibu. Ikutin banyak. Akhirnya jalan alternatif A yang Bapak Ibu pilih ketika kondisi macet, itu jadi macet juga. Nah, sebagai seorang individu yang tangkas, mungkin ini masih refleksi ke diri sendiri ya, atau individu bukan ke organisasi, karena contohnya adalah kemacetan, seperti itu. Sebagai individu yang tangkas, sebelum orang-orang itu mulai mengikuti Bapak Ibu ke jalan alternatif A, Bapak Ibu sudah mengeksplorasi opsi yang lain. Mungkin ada jalan alternatif B, mungkin ada jalan alternatif C, dan seterusnya. Sehingga ketika dihadapkan pada tantangan macet, Bapak Ibu langsung bisa mengukur, oh kalau lewat jalan alternatif A, kayaknya belakangan sudah ramai nih, saya coba lewat jalan alternatif C aja, biar nggak ada yang ngikutin atau lebih sepi pada umumnya. Jadi itu ilustrasi yang lebih mudah kalau menurut saya. Jadi tantangan, opsi, dan estimasi. Selanjutnya masuk ke sumber daya. Jadi berbeda dengan pendekatan tradisional, biasanya kalau Bapak Ibu ingin melakukan sesuatu atau menetapkan suatu target seperti itu, Bapak Ibu akan mengukur kira-kira kami memiliki sumber daya seperti apa. Itu misalnya dari sisi finansial, dari sisi sumber daya manusia, atau mungkin dari modal-modal yang lain. Baru Bapak Ibu menentukan target. Begitu. Nah, ini adalah pendekatan tradisional, sementara kalau pemimpin yang tangkas, itu kebalik Bapak Ibu. Jadi kebaliknya itu maksudnya seperti apa? Bapak Ibu itu menentukan targetnya dulu, baru nanti akan mencari sumber daya yang bisa untuk mencapai target tadi. Jadi kita tidak takut untuk mengambil suatu keputusan, karena apa? Nanti akan ada pembahasan, ada istilah yang disebut dengan trade of resources, atau sekumpulan sumber daya yang dapat Bapak Ibu percaya, dan sumber daya ini juga percaya terhadap Bapak Ibu. Sehingga setiap Bapak Ibu mau menghadapi suatu tantangan dan mau mengambil suatu keputusan, sumber daya ini pasti selalu siap untuk mendukung Bapak Ibu. Jadi itu salah satu
teknik lain yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang tangkas seperti itu. Jadi mereka punya sumber daya yang percaya terhadap mereka dan mereka juga percaya sumber dayanya percaya juga terhadap pemimpin tadi. Jadi tidak analisis sumber daya dulu baru kemudian kita tentukan target, tapi biasanya kalau pemimpin yang tangkas itulah kita mau target seperti ini, sumber dayanya baru kita kontak sumber dayanya. Kita mau target yang gini. Kita pasti bisa, ayo kita lakukan. Kemudian eksekusi, ya sudah, apapun keputusan yang Ibu ambil dari opsi-opsi yang dipilih tadi, dieksekusi. Kemudian dievaluasi, apakah pengambilan keputusan atau hasil eksekusinya itu sudah sesuai dengan estimasi Bapak Ibu, lebih baik atau lebih buruk, seperti itu nanti Bapak Ibu akan belajar, sehingga dari hasil pembelajaran ini balik lagi akan digunakan ke tantangan nanti. Jadi ketika dihadapi oleh suatu tantangan, Bapak Ibu akan kembali, dan kemudian coba refleksikan, oh kemarin waktu saya lewat jalan alternatif C, itu ternyata sangat-sangat di bawah ekspektasi saya. Jalannya bukannya bikin saya tambah cepat nyampe ke kantor, tapi malah tambah lambat karena pertama jalannya becek, banyak berlubang mungkin, atau melewati daerah yang agak sulit untuk dilewati kendaraan mobil, roda 4, dan lain sebagainya. Jadi evaluasi, karena kita sudah tahu bahwa jalur alternatif C tidak bisa digunakan, mungkin kita mau coba jalur alternatif yang lain, atau kembali ke jalur alternatif A. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi balik ke kondisi tantangan lagi, berputar, lakukan terus-terus secara repetisi, maka ketangkasan Bapak Ibu akan semakin baik dari waktu ke waktu. Jadi agile leaders is not born but made. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, seorang pemimpin yang tangkas itu dibuat. Nah, untuk mencapai pemimpin yang benar-benar tangkas, ada 3 faktor yang bisa Bapak Ibu coba kembangkan. Pertama adalah integritas. Jadi kalau tadi Bapak Ibu perhatikan, saya selalu bilang bahwa seorang pemimpin yang tangkas itulah merupakan pemimpin yang dibentuk oleh proses. Prosesnya berulang-ulang. Seperti itu, dari yang tadi sudah kita lihat di slide. Untuk melakukan proses tersebut secara berulang-ulang, maka Bapak Ibu butuh integritas. Jadi Bapak Ibu benar-benar mau untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bapak Ibu mau untuk menjadikan organisasi atau usaha Bapak Ibu menjadi lebih baik lagi. Tapi tentunya yang paling penting, Bapak Ibu harus punya integritas bahwa sesuatu yang Bapak Ibu lakukan ini adalah untuk kepentingan yang baik, untuk tujuan yang baik. Jangan sampai nanti misalnya sebagai contoh, Bapak Ibu emang ketika dihadapkan oleh suatu kemacetan, Bapak Ibu tidak memiliki integritas sehingga merobos trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki gitu misalnya, yang penting cepat sampai kan. Nah, itu bukan merupakan karakteristik pemimpin yang tangkas. Kita harus mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Apakah keputusan untuk nerobos trotoar kayak gitu untuk menembus kemacetan, tentunya adalah keputusan yang cepat, tapi belum tentu tepat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sangat-sangat membutuhkan integritas di sana. Kemudian ada self-effectiveness namanya. Jadi apabila Bapak Ibu memiliki karakter pribadi yang efektif, maka biasanya nanti Bapak Ibu akan lebih mudah atau lebih cepat dalam melakukan proses ini. Jadi semakin efektif Bapak Ibu menjadi seorang individu, maka proses tadi akan cepat seperti itu ya dilakukan. Terkait sama self-effectiveness ini mungkin akan jadi satu sesi sharing sendiri, jadi ada sesi motivasi pribadi seperti itu ya. Bagaimana memotivasi diri Bapak Ibu sendiri, kemudian menjadi pribadi yang lebih efektif. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya Bapak Ibu kalau misalnya merupakan seorang pribadi yang efektif, maka Bapak Ibu akan lebih cepat atau lebih tangkas dalam menjadi seorang pemimpin. Dan terakhir adalah tribe of resources. Jadi tribe of resources ini merupakan definisi yang diberikan kepada individu atau kelompok yang Bapak Ibu selalu percaya. Jadi Bapak Ibu percaya bahwa mereka selalu siap mendukung Bapak Ibu. Mereka juga percaya bahwa Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin itu dapat memberikan nilai manfaat yang baik kepada mereka. Jadi untuk membentuk tribe of resources ini Bapak Ibu pertama tentunya harus menjaga hubungan baik dengan para kolega Bapak Ibu, khususnya kalau Bapak Ibu adalah seorang
pemimpin di organisasi atau suatu usaha, Bapak Ibu harus menjaga hubungan baik dengan anggota organisasi Bapak Ibu, karyawan Bapak Ibu, dan tentunya juga para stakeholder dari lingkungan eksternal, misalnya konsumen Bapak Ibu, mungkin pemasok yang Bapak Ibu miliki, dan lain-lain sebagainya. Jadi 3 faktor ini itu akan sangat-sangat membantu ketika Bapak Ibu ingin menjadi seorang pemimpin yang tangkas. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kurang lebih kita sudah mau 30 menit gitu ya. Jadi kita akan coba refleksi diri dan diskusi. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang ada di kolom chat. Bagi yang belum memiliki pertanyaan, coba gunakan kertas atau buku catatan yang tadi sudah saya minta Bapak Ibu siapkan setelah tulisnya. Itu refleksikan, apakah menurut Bapak Ibu saat ini Bapak Ibu adalah seorang pemimpin yang tangkas, baik untuk memimpin diri Bapak Ibu sendiri, atau untuk memimpin organisasi dan usaha yang Bapak Ibu miliki. Kemudian, kira-kira apa sih yang di bidang apa sih saat ini Bapak Ibu itu merasa bahwa Bapak Ibu itu sangat tangkas. Jadi, ketika disuruh melakukan ini, Bapak Ibu tuh dapat langsung berpikir bahwa, oh kalau mau melakukan ini Mas, berarti harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, biar lebih efektif. Kalau misalnya seperti ini, nanti berarti diginiin Mas. Kalau misalnya ada masalah ini, seperti ini karena itu. Kira-kira coba refleksikan. Apa sih yang saat ini kemampuan atau bidang minat, apa sih yang Bapak Ibu benar-benar tangkas dalam melakukannya. Kemudian ketika Bapak Ibu melakukan hal tersebut, ya, maksudnya melakukan bidang minat, menekuni bidang minat, atau mungkin sedang melakukan kemampuan yang Bapak Ibu miliki secara tangkas tadi, itu biasanya siapa saja individu atau kelompok yang terlibat dalam aktivitas Bapak Ibu tadi. Jadi siapa sih type of resources yang saat ini Bapak Ibu miliki. Jadi ada 3, saya akan berikan waktu kurang lebih 3 menitan untuk Bapak Ibu menulis, kayak gitu. Nanti bagi Bapak Ibu yang ingin sharing, silahkan. Kalau misalnya masih belum sharing, setidaknya Bapak Ibu punya catatan itu dulu. Seperti itu. 3 menit saya akan coba menjawab kalau misalnya ada pertanyaan di kolom chat. Oke, untuk di kolom chat sepertinya pertanyaannya masih seputar Pak Bayu, Pak Putu. Atau mungkin, ya nanti sebenarnya Pak Putu saya namanya. Jadi mungkin Pak Bayu, tadi saya salah menyampaikan ya, Bu Sri Agustini. Untuk kontaknya Bu Etsa, nanti akan di-share oleh Bu Santi atau Pak Hasan, mungkin karena Bu Etsanya sudah keluar dari room ini, seperti itu. Untuk Bu Minarita dan Pak Antonio, ya nggak apa-apa, saya nanti materinya akan di-share oleh Bu Santi juga melalui emailnya Ibu. Terima kasih banyak sudah membuat langsung nge-share emailnya di sini. Oke Bapak Ibu, jadi silahkan ditulis dulu, refleksikan. Nanti kita akan mencari tahu apa sih manfaatnya dari kemampuan atau bidang minat yang Bapak Ibu yang tadi sudah saya minta tulis terhadap diri Bapak Ibu sendiri, dan juga tentunya apabila Bapak Ibu adalah seorang pemimpin seperti itu di organisasi, bisa jadi Bapak Ibu adalah seorang kepala departemen seperti itu, bisa jadi Bapak Ibu adalah seorang pemilik usaha atau manajer usaha, kira-kira apa sih dampaknya terhadap efektivitas berwirausaha. Oke ya Bapak Ibu, jadi saya rasa sudah pada menulis. Nanti tulisannya akan di-share lewat email aja ke email saya. Nanti saya akan coba baca, terus kemudian saya mungkin akan balas email Bapak Ibu untuk memberikan feedback gitu ya, kira-kira apa yang bisa ditingkatkan terkait sama apa yang sudah Bapak Ibu tuliskan tadi. Nanti saya akan share email saya juga, seperti itu.
Jadi untuk selanjutnya kita masuk ke sini, yaitu efektivitas wirausaha. Jadi kesannya kalau ngomongin efektivitas wirausaha itu artinya adalah, oh berarti saya harus punya usaha dulu ya Pak. Berarti saya harus punya, harus berdagang dulu ya Pak. Saya harus bisa membuat produk dulu ya Pak, dan lain-lain sebagainya. Ini merupakan konsep Bapak Ibu. Jadi yang disebut dengan efektivitas wirausaha. Wirausaha itu kata wiranya itu adalah mandiri dan usahanya adalah tentunya suatu usaha, mohon maaf. Jadi wirausaha artinya secara mandiri berusaha, melakukan suatu usaha. Nah sehingga kalau dalam konteks sederhana saja, wirausaha itu bisa ditemukan hampir pada diri setiap individu atau setiap orang. Karena apa? Karena untuk bisa bertahan hidup, naluri alami kita adalah kita harus berusaha. Seperti itu. Setiap usaha yang kita lakukan tentunya akan lebih baik jika dilakukan secara efektif dan kalau bisa dengan efisien. Maksudnya efektif itu adalah setiap sumber daya yang kita gunakan itu sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Kalau nanti tidak berlebih dan tidak kurang, maka akan menjadi efisien namanya. Jadi pertama kita harus bisa mengalokasikan sumber daya yang kita miliki untuk melakukan suatu usaha secara mandiri. Kemudian nanti ketika Bapak Ibu terpilih mungkin ya, karena Bapak Ibu adalah pribadi yang efektif, Bapak Ibu adalah pribadi yang memiliki integritas, Bapak Ibu adalah pribadi yang tangkas dan lain sebagainya, Bapak Ibu dipilih kemudian oleh organisasi Bapak Ibu untuk memimpin, kemudian Bapak Ibu juga memiliki rencana untuk membuka suatu usaha. Kira-kira apa sih manfaatnya jika Bapak Ibu dari awal sudah menjadi pribadi yang efektif? Seperti itu. Jadi, apa sih yang membuat Bapak Ibu efektif dan bagaimana saya atau orang lain mengukurnya, kayak gitu. Itu dari 3 hal ini, kalau dari konteks suatu usaha gitu ya. Pertama ada pertumbuhan unit usaha. Kalau misalnya direfleksikan pada diri sendiri, maka itu terkait sama bagaimana pertumbuhan atau pengembangan individu Bapak Ibu sendiri. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya hari ini atau tahun ini saya mempunyai pendapatan sebesar nilai sekian, tahun depan pendapatannya masih sekian, tahun depannya lagi masih sekian, dan seterusnya. Jadi tidak ada peningkatan yang signifikan, maka itu secara individu kita bisa dibilang bahwa kita itu bukan seorang individu yang berkembang. Kita itu bukan individu yang tumbuh. Tumbuh artinya adalah kita bisa meningkatkan efektivitas. Kalau misalnya kita ngerasa bahwa diri kita kok segini-segini aja ya dari waktu ke waktu, artinya mungkin ada sumber daya yang Bapak Ibu miliki yang belum dioptimalkan. Entah dari sisi tenaga mungkin, entah dari sisi finansial, dari sisi waktu, atau bahkan dari modal-modal yang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu membutuhkan itu tadi proses kepemimpinan yang tangkas, sehingga ketika Bapak Ibu melakukan sesuatu, Bapak Ibu belajar bahwa oh kalau melakukan ini itu seharusnya bisa dilakukan selama 10 menit, terus tenaga yang dibutuhkan juga seperti ini, terus kemudian modal yang dibutuhkan juga cuma segini, ini bisa lebih efektif lagi. Akan saya coba di kegiatan selanjutnya. Ketika Bapak Ibu coba di kegiatan selanjutnya, ternyata memang terbukti bahwa, oh ternyata waktunya emang cuma dibutuhkan sekitar 10 menit, tenaga yang dibutuhkan adalah mungkin cuma 1 atau 2 orang, dan finansial, dari sisi finansial juga yang dibutuhkan misalnya cuma 100.000 seperti itu. Dari belajar seperti itu, secara berulang-ulang, maka Bapak Ibu akan melihat hal-hal kecil di sekitar Bapak Ibu itu bisa ditingkatkan efektivitasnya. Kalau misalnya efektivitasnya meningkat, maka dari efektivitas penggunaan sumber daya finansial, berarti secara otomatis yang awalnya mungkin lebih banyak mengeluarkan, sekarang jadi lebih efektif mengeluarkannya. Bapak Ibu bisa menabung, tabungannya itu bisa digunakan untuk mengembangkan diri, misalnya dengan mengikuti seminar-seminar, mungkin mengikuti pelatihan, atau membeli alat untuk melatih diri sendiri. Sebagai contoh misalnya Bapak Ibu merasa bahwa kok berat badan saya nambah terus ya setiap
tahun kayak gitu. Nah, itu mungkin karena Bapak Ibu terlalu banyak mengeluarkan dana di makan gitu misalnya, terlalu kurang efektif dalam menghitung berapa sih jumlah kalori yang harus dibutuhkan dan lain sebagainya. Jadi nggak hemat. Jadi ketika bisa mengefektifkan jumlah penggunaan sumber daya terhadap biaya makan seperti itu, nanti Bapak Ibu bisa nyimpan. Kemudian dari simpanan tadi itu Bapak Ibu bisa buat beli alat latihan olahraga di rumah. Jadi tahun depan sudah punya alat untuk melatih diri olahraga di rumah. Berarti Bapak Ibu punya aktivitas baru yang sebelumnya belum ada di tahun sebelumnya, yaitu olahraga di rumah. Setelah olahraga, ternyata Bapak Ibu menemukan bahwa metode olahraga yang tepat itu kayaknya lebih efektif seperti ini. Tahun depan saya coba tahun depannya nyoba lagi, sehingga dari tahun ke tahun, dari yang Bapak Ibu ngerasa bahwa aduh kok nambah terus sih berat badannya, nggak turun-turun, akhirnya dari tahun ke tahun malah turun. Kurang lebih seperti itu. Jadi pertumbuhan secara individu itu kurang lebih sama seperti pertumbuhan unit usaha. Kalau di unit usaha kita ngobrolnya, berarti gimana sih caranya kita mengefektifkan penggunaan sumber daya yang kita miliki. Misalnya tahun ini kita menggunakan 30 lembar kain untuk membuat 30 baju seperti itu. Kita harus berpikir, kira-kira bisa lebih efektif nggak 30 lembar kain ini biar bisa jadi 25 baju gitu misalnya. Apa yang harus dilakukan? Apakah kita harus melatih penjahit kita? Apakah kita harus membeli alat yang lebih efektif dan lain sebagainya. Jadi tahun ini kita menentukan suatu keputusan, tahun depan kita akan coba untuk ukur kira-kira ternyata setelah saya ngambil keputusan 30 lembar kain saya bisa jadi 35 baju tadi contohnya kayak salah. 30 lembar kain saya jadi 35 baju jauh lebih banyak. Nah, sekarang caranya mengefektifkan inilah dengan menambah alat. Mungkin kalau saya tambah alat lagi nanti akan nambah lagi jumlah kainnya. Terus setelah Bapak Ibu tambah alat, ternyata jadi 45 dari 30 lembar kain, itu jadi 45 baju, dan seterusnya. Nah, itu namanya pertumbuhan unit usaha. Tumbuh, tumbuh, dan tumbuh secara internal. Kemudian yang kedua, itu adalah pengembangan pasar. Kalau di konteks berwirausaha atau berdagang gitu ya, tentunya gampang saja kita mencari contohnya, berarti Bapak Ibu punya konsumen yang lebih banyak, Bapak Ibu punya pangsa pasar yang lebih luas, jangkauannya bisa menjual ke daerah yang lebih luas, dan lain sebagainya. Kalau secara individu atau secara organisasi, itu terkait sama bagaimana Bapak Ibu itu mengembangkan jaringan sosial Bapak Ibu. Jadi tidak hanya Bapak Ibu itu bekerja secara mandiri lagi, tapi Bapak Ibu itu bisa sharing, bisa mencari rekan-rekan. Jadi balik ke tadi ada istilah tribe of resources, jadi mencari orang-orang yang Bapak Ibu bisa percaya, sehingga ketika Bapak Ibu mau melakukan sesuatu, aktivitas, kegiatan apapun, Bapak Ibu sudah memiliki siapa nih orang-orang yang bisa mendukung dan membantu saya. Gimana caranya Bapak Ibu membuat mereka percaya? Kurang lebih seperti itu. Jadi itu maksudnya pengembangan pasar dari konteks usaha dan konteks pengembangan diri. Terakhir, seorang wirausaha yang efektif itu selalu memiliki peran terhadap masyarakat. Peran terhadap masyarakat ini maksudnya seperti apa? Jadi ketika kita melakukan sesuatu, atau ketika kita menjadi seorang wirausaha, harapannya produk kita itu memiliki manfaat Bapak Ibu kepada masyarakat. Kalau nggak manfaat dari sisi produknya, minimal kita bisa menyerap tenaga kerja gitu misalnya. Jadi selalu ada manfaat yang kita ingin untuk hadirkan di masyarakat di lingkungan kita. Manfaat dari produk misalnya, kalau Bapak Ibu perhatikan ojek online kayak gitu ya. Dulu waktu awal-awal munculnya ojek online, itu banyak ditekan, banyak ditantang dan lain sebagainya karena konsepnya itu sangat berbeda dengan ojek pangkalan pada saat itu. Tapi coba Bapak Ibu bayangkan, seandainya ojek online itu tidak survive atau tidak bertahan waktu itu, tidak ada integritas di pengelolanya untuk biar tetap bertahan. Bayangkan di kondisi pandemi saat ini, di mana Bapak Ibu diminta untuk tidak keluar rumah, banyak usaha-usaha unit usaha kecil dan menengah itu yang akhirnya tidak mendapat pengunjung karena tidak boleh keluar rumah.
kalau tidak ada ojek online, itu banyak sekali usaha-usaha yang tidak bisa menjual produk secara langsung. Jadi tidak ada mediasi. Jadi sekarang kita benar-benar merasakan dampak positif yang bisa dihadirkan oleh ojek online tadi. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada peran di sana. Jadi kita tidak menyerah karena tantangan, gitu ya. Kita coba ubah, cari peluang-peluang baru dan lain sebagainya, sehingga ketika kita berkembang dan ketika kita berkembang secara efektif, kita tetap bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Itu dari konteks usaha gitu ya. Kalau dari konteks individu sendiri, kalau Bapak Ibu adalah seorang wirausaha yang efektif, maka secara individu Bapak Ibu tentunya memberikan manfaat kepada orang lain di lingkungan Bapak Ibu. Bisa jadi ke keluarga, bisa jadi ke rekan kerja, bisa jadi ke tribe of resources tadi, yaitu individu dan kelompok yang percaya terhadap Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu bisa memberikan manfaat yang baik kepada mereka. Jadi selalu ada manfaat yang Bapak Ibu coba hadirkan kepada mereka. Jadi ini adalah hubungannya. Kalau kita ambil konklusi dari pemaparan saya di awal sampai di akhir, apa sih manfaatnya ketangkasan untuk menjadi seseorang yang efektif gitu ya, atau wirausaha yang efektif? Pertama, kita menemukan peluang jadinya. Jadi kalau di slide awal itu kan ada tantangan, melalui suatu proses menjadi suatu peluang. Sekarang kita memiliki peluangnya. Dari peluang tadi, kita bisa ngecek kira-kira sumber daya yang kita miliki saat ini itu ada apa aja, terutama individu dan kelompok yang bisa mendukung kita untuk mencapai suatu tujuan. Sehingga nanti ketika peluang itu sumber dayanya tersedia, maka kita bisa mengambil keputusan yang lebih cepat, yang lebih tepat, dan tentunya juga keputusan tersebut efektif. Sehingga Bapak dan Ibu bisa menjadi wirausaha yang efektif. Jadi itu prosesnya, dan itu kurang lebih kesimpulannya dari sesi ini. Hubungannya agile leadership dan efektivitas berwirausaha. Agile leadership adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa seorang pemimpin itu sebaiknya dapat mengambil keputusan yang cepat, tapi juga tepat. Seorang pemimpin yang tangkas itu bukan seorang pemimpin yang dilahirkan, Bapak Ibu. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin yang dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat itu melalui berbagai macam proses. Caranya adalah dengan melatih diri kita untuk selalu siap menghadapi tantangan, ubah tantangan tersebut menjadi suatu peluang. Dari peluang ini, cek kembali kira-kira sumber daya yang kita miliki apa saja, sehingga dari peluang tadi, sumber daya yang tersedia, maka kita harus berani mengambil keputusan strategis untuk meningkatkan efektivitas, baik secara individu, secara organisasional, atau dalam berwirausaha. Nah, seperti itu. Dan kita akan melakukan refleksi lagi. Jadi Bapak Ibu yang tadi sudah menulis, bisa sharing. Mungkin ada yang mau sharing terkait tadi itu. Jadi apakah Bapak Ibu merasa bahwa Bapak Ibu adalah pemimpin yang tangkas? Kalau misalnya iya atau tidak, mungkin Bapak Ibu bisa sharing kira-kira bidang minat apa yang saat ini Bapak Ibu geluti, dan apakah Bapak Ibu sangat tangkas di bidang minat tersebut, atau Bapak Ibu memiliki kemampuan yang Bapak Ibu anggap saya ini lebih tangkas ketika disuruh mengambil keputusan seperti ini. Dan siapa kira-kira orang-orang atau individu-individu, atau bisa jadi kelompok yang bisa mendukung Bapak Ibu dalam melakukan ketangkasan tadi. Itu Bapak Ibu. Jadi ada yang ngechat materi Pak Putu, boleh minta juga ya Pak? Boleh sekali. Jadi Bu Minarita. Dan dari Bu Sri Agustini, kalau misal dari kita sudah memutuskan dan rasa sudah pas, tapi setelah berjalan kita breakdown bagaimana kita mereviewnya. Oke, jadi kalau misalnya tiba-tiba breakdown, Bapak Ibu, itu sebabnya kita harus mempertahankan hubungan yang baik dengan tribe of resources kita. Menjadi seorang pemimpin, itu nggak bisa sendiri, kayak gitu. Jadi Bapak Ibu cuma bisa menjadi pemimpin sendiri itu ketika Bapak Ibu sendirian.
Jadi ada baiknya kalau Bapak Ibu itu selalu memiliki orang-orang dekat, yaitu tadi travel resources, buat mereka percaya terhadap Bapak Ibu, sehingga ketika Bapak Ibu breakdown, orang-orang tadi itu pasti akan langsung mengidentifikasi. Jadi biasanya di lingkungan keluarga ya, lingkungan keluarga itu pasti sangat sensitif kalau misalnya Bapak Ibu itu breakdown. Nah, orang-orang ini yang merupakan tribe of resources Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu ajak sharing. Jadi tujuannya adalah sharing, Bapak Ibu perkenalkan masalah atau tantangan yang Bapak Ibu hadapi kepada mereka, minta pendapat mereka. Jadi kebiasaan mungkin kebiasaan kita ya, saya sendiri juga termasuk masih sulit untuk melakukannya, tapi ketika kita sharing itu biasanya kita tidak ingin kita cuma ingin ngomong gitu, tapi kita tidak mau mendengarkan solusi yang disampaikan oleh orang yang kita ajak ngomong. Jadi kayaknya kalau kita dengerin mereka ngasih solusi, kita kayak dinasehatin atau dimarahin. Padahal itu tuh mindset atau pola pikir yang harus dihindari Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi seorang yang lebih efektif, biasakan sharing gitu ya, karena kita tidak bisa menjudge diri kita sendiri apakah kita ini orang yang efektif dan lain sebagainya. Basically itu adalah penilaian yang harus dilakukan oleh banyak orang, banyak kepala. Sehingga ketika kita sharing, jangan cuma sharing, tapi coba kita dengarkan apa yang menjadi langkah alternatif bagi mereka. Mungkin mereka menyebutkan beberapa hal, basically mereka juga pasti akan memberikan dukungan dulu, terus kemudian menyampaikan mungkin seharusnya seperti ini, mungkin seharusnya seperti ini, mungkin seharusnya seperti ini. Itu coba kita dengarkan, kemudian balik lagi kita refleksikan, oh apakah relevan atau tidak, seperti itu. Baru kemudian kita coba lakukan di kemudian hari kalau misalnya tantangan tadi itu muncul lagi. Jadi mungkin Bu Sri Agustini seperti itu saran saya. Jadi kita sudah memutuskan, sudah pas, tapi setelah berjalannya waktu kita breakdown bagaimana cara kita mereviewnya, kita minta pendapat orang lain, Bu Sri Agustini. Jadi jangan direnungkan sendiri, karena kalau direnungkan sendiri kita pasti lalu ngomong, kan saya akan coba pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu kan biasanya orang Jawa tuh ngomongnya kan wis ngene, wis ngikutno dan lain sebagainya, udah ngikutin, udah ngakui ini, apa sih yang salah? Kita kalau misalnya terus-terusan merefleksi diri sendiri tanpa sharing ke orang lain, ya udah kita tuh akan sulit untuk melihatnya. Tapi ketika orang lain kita ajak renungan, merefleksikan diri, mungkin perspektif mereka itu bisa melihat di mana kesalahan kita. Jadi mungkin itu untuk Bu Sri Agustini. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga cukup jelas. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau sharing lagi? Kita masih punya waktu kurang lebih 12 menit sebelum diganti oleh Pak Agung. Itu. Nanti akan ada Pak Agung di sesi ini bagi Bapak Ibu yang masih ingin mengikuti. Pak Agung itu materinya tentang kewirausahaan juga. Jadi materinya Pak Agung itu terkait dengan perlindungan kekayaan intelektual bagi UMKM. Ya, sama-sama Bu Sri Agustini. Jadi pelindungan intelektual bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki suatu usaha, sebaiknya jangan lab, kayak gitu ya. Siapkan cemilan, makanan atau minuman, dan ikuti sesinya Pak Agung selanjutnya. Tadi saya bilang Bapak Ibu bisa sharing ke email saya hasil dari refleksi diri Bapak Ibu, nanti akan coba saya balas satu persatu. Yaitu email saya ada di sini. Di kolom chat ada, atau di share screen juga saya bisa share bagi yang ingin melihat langsung. Sebentar. Oh, nggak ada annotation lagi. Ya, jadi karena tidak ada annotation, saya sudah ketik di kolom chat. Bapak Ibu bisa kirim ke email saya hasil diskusi hasil refleksi diri Bapak Ibu tadi. Nanti saya akan coba berikan masukan bagi Bapak Ibu yang lagi bingung kira-kira dengan bakat dan minat ini saya harus buat produk apa ya Pak, dengan bidang kemampuan ini bagaimana cara saya untuk meningkatkan ketangkasan saya dan lain sebagainya. Itu
silakan Bapak Ibu di email putu.aribawa@binus.ac.id. Oke, jadi kurang lebih itu sih dari saya, Pak Hasan dan Bu Santi. Mungkin ada yang mau dilakukan, mengisi form misalnya. Halo, Pak Hasan, Bu Santi. Halo Pak Putu, maaf Pak, sudah di room sebelah. Ya, silakan Ya, di. Pak Putu tadi sudah ada yang selesai diskusi di sesi diskusinya. Sudah kayaknya, sudah selesai. Ya, Bu Wiwi, terima kasih banyak. Oke, Bapak Ibu nanti yang membutuhkan materi ini akan kami share setelah seluruh sesi di hari ini berakhir ya Bapak Ibu. Jadi nanti akan kami kirim ke email masing-masing. Emailnya sesuai dengan yang terdaftar di link registrasi kemarin, tapi apabila email tersebut tidak aktif, mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat. Tuh. Terima kasih Pak Putu. Pak Hasan, bisa lanjut atau harus isi kuesioner dulu Pak? Iya, sepertinya Pak Hasan sedang. Sepertinya Pak Hasan juga nge-host di room lain ya Pak ya. Ya. Oke, Bapak Ibu, sebentar. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, mohon untuk kesediaannya mengisi kuesioner yang ada di kolom chat sebagai bentuk feedback ya Bapak Ibu terhadap acara kami. Sebentar. Sudah ada itu. Si Pak Hasan sepertinya sudah mengirimkan Oh, oke. link Terima kuesioner. kasih Pak Hasan. Iya Bapak Ibu, jadi silakan diisi kuesionernya dari Pak Hasan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu di sesi saya. Nanti ada topik menarik lagi dari Pak Agung dengan topiknya lebih ke kekayaan intelektual. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sedang berwirausaha itu akan sangat-sangat relevan topiknya. Tapi untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan wirausaha, itu juga bisa Bapak Ibu. Jadi bisa langsung estimasi. Oh berarti nanti saya harus melakukan ini ya untuk melindungi kekayaan intelektual saya. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak untuk partisipasi Bapak Ibu. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau mau di-sharing terkait hasil refleksi Bapak Ibu tadi, bisa ke email saya yang sudah saya share di atas. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Bu Santi dan Pak Hasan sebagai host. Nanti akan diteruskan ke Pak Agung juga. Pak Agung juga sudah masuk sepertinya. Halo Pak Agung. Selamat siang Pak. Suara saya masuk Pak? Pak Putu? Masuk sekali Pak. Terima kasih. Ini saya stop sharing dulu. Bu Minarita sama-sama. Terima kasih juga atas partisipasi Bu Minarita. Ya, saya sudah stop sharing. Silahkan selanjutnya akan diambil alih oleh Pak Agung. Silahkan. Terima kasih Pak Putu. Langsung aja Bu Santi atau gimana Bu? Ya, mungkin nunggu 5 menit dulu Pak ya. Mungkin audiens masih ngisi kuesioner dulu. Ya, break dulu juga. Mulai tepat jam 11.30 ya Pak.
Ya, Bapak Ibu, saya mohon sekali lagi kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi kuesioner yang sudah di-share oleh Pak Hasan di kolom chat. Mungkin Bapak Ibu yang baru bergabung, untuk materi pada sesi di Room Entrepreneurial hari ini akan kami share di akhir sesi, ya Bapak Ibu akan kami kirim ke email masing-masing. Email yang sudah terdaftar di link registrasi yang sudah Bapak Ibu input di sana, tapi apabila email tersebut tidak aktif, mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan email yang aktif di kolom chat. Begitu ya, terima kasih Bapak Ibu. Pak Agung, di mana Pak Agung posisi? Di Surabaya, Pak? Di Madura, Bu. Oh, di Madura, Pak. Iya, Bu. Oke, Bapak Ibu, Pak Agung ini adalah salah satu dosen Business Creation. Jadi kalau di BINUS ini, Bu, Bapak Ibu ada prodi entrepreneurial atau Business Creation. Jadi Pak Agung ini adalah salah satu dosen Business Creation yang karyanya banyak banget, Bu, di bidang haki dan juga penelitian. Ya, mungkin tema hari ini sangat menjiwai untuk Pak Agung. Jadi Bapak Ibu yang sudah berwirausaha dan ingin menanyakan seputar bagaimana sih cara mendaftarkan produk-produknya agar memiliki kekayaan intelektual, bisa sharing dengan Pak Agung selama 1 jam ke depan ya Pak Agung. Ya, Bu. Oke, Pak Hasan boleh dimulai langsung ya Pak? Mohon maaf, Pak Hasan sepertinya nge-host di room sebelah, jadi nggak apa-apa Pak Agung, silakan dimulai. Waktu dan tempat saya persilakan ya Pak. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Suara saya dengar jelas, Bu Santi? Jelas sekali Pak, merdu. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agung Purnomo, Bapak Ibu, tinggal rumahnya di Sidoarjo, jadi orang Jawa Timur juga. Pada kali ini saya akan sharing pengalaman dan peluang tentang pelindungan kekayaan intelektual, atau kita biasa istilah pendengarnya dengan istilah haki ya, bagi yang nanti fokus ke UMKM. Oke. Seri yang saya berikan nanti berdasarkan pengalaman saya selama alhamdulillah saya memegang sekitar 30-an lebih sertifikat haki, dan kebanyakan memang di bidang karya tulis berupa buku. Ini ada beberapa buku yang relevan ya kalau di bidang entrepreneurship. Ada dasar kewirausahaan UKM, dan entrepreneurship, marketing, sama merek. Jadi saya pengalaman saya di haki, khususnya di hak cipta. Oke. Apa itu KI ya? KI atau haki atau HAKI itu sama aja Bapak Ibu. Sertifikat haki itu nanti dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ini kalau di Indonesia. Mari kita lihat video preview apa itu haki sebenarnya. Pak Agung, mohon maaf, nggak ada suaranya, Pak? Atau memang tidak ada suaranya? Ada suaranya, Bu? Nggak muncul. Sebelum share di ini, Pak, mungkin bisa diklik sound-nya untuk aktif. Saya bisa bantu Pak Agung. Jadi di Pak Agung itu sound-nya nanti dibikin same as speaker, Pak. Jadi kan itu ada di pilihan mute. Nah, itu select ke speaker. Speakernya pilih same as system, Pak. Di mana? Kan ada di tempat Bapak bisa meng-mute suara Bapak. Di Zoom, Pak. Atau saya play langsung aja, Pak ya? Saya play langsung gitu muncul ya? Kayaknya speaker Bapak nggak gini deh, Pak. Jadi harus same as system nanti. Oke. Di Zoom-nya, Pak. Di opsi Zoom-nya. Di Zoom-nya. Di opsi Zoom-nya. Di mana tadi, Pak? Kan ada tombol mikrofon itu kan ada